Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi menyaksikan laga FIFA Matchday antara Indonesia versus Argentina. Presiden menilai pertandingan tersebut luar biasa dan berharap timnas dapat melakukan evaluasi untuk menampilkan permainan yang lebih baik ke depannya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras para pemain tim nasional Indonesia usai laga FIFA Matchday pada Senin 19 Juni 2023. Presiden menilai timnas Indonesia bermain dengan baik karena mampu mengimbangi permainan Argentina, serta upaya serangan yang digencarkan timnas Indonesia untuk membobol gawang yang dijaga Emiliano Martinez sangatlah baik. Laga FIFA Matchday berakhir dengan kemenangan bagi tim Argentina dengan skor akhir pertandingan 2-0. Presiden Joko Widodo mengatakan laga ini menjadi pengalaman mahal dan evaluasi penting bagi timnas Indonesia. Pasalnya Indonesia berada di urutan 149 FIFA, sementara Argentina berada di peringkat pertama FIFA. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang atas timnas Palestina dengan skor akhir 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya. Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2, tapi saya lihat bisa mengimbangi, dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bola Indonesia. Dan saya kira Pak Ketua PSSI ini akan terus mendatangkan tim besar dari luar sehingga kita semakin banyak pengalaman. Tim kita semakin banyak berkompetisi, semakin banyak pengalaman. Sementara Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan pabrik pemurnian mineral logam atau smelter di Desa Maluk, Sumbawa Barat. Presiden berharap smelter tersebut dapat diintegrasikan hingga menghasilkan barang seperti baterai dan bermuara kepada produksi kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo pada Selasa 6 Juni 2023 meninjau proyek pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter dengan kapasitas 900.000 ton ini direncanakan tuntas pada tahun 2024 mendatang. Dengan progres pembangunan pabrik smelter saat ini telah mencapai di atas 51%. Presiden menegaskan dengan adanya smelter di Sumbawa Barat ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbawa Barat atau NTB, akan tetapi mampu berkontribusi dalam skala nasional. Di antaranya, mampu memberikan nilai tambah yang besar untuk industri dalam negeri, baik dari peningkatan nilai ekspor dan juga membuka lapangan pekerjaan. Presiden juga berharap dengan pembangunan smelter ini dapat terus terintegrasi hingga menghasilkan barang seperti baterai dan bermuara pada produk kendaraan listrik, sehingga Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju. Ini akan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya ke dalam negeri, baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya sangat menghargai karena dari PT Aman saja nanti smelter ini memiliki kapasitas kurang lebih 900.000 ton. Dan kita harapkan setelah itu akan menjadi katoda tembaga, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Helmi, ke Pak Rahmat, agar juga turunan setelah katoda tembaga juga diindustrialisasikan di sini, sehingga turunan itu akan memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Untuk pertama kalinya, layanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat telah diluncurkan melalui Mall Pelayanan Publik Digital. Pengembangan Mall Pelayanan Publik Digital diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap model penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas secara resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa 20 Juni 2023. Mall Pelayanan Publik ini merupakan MPP pertama di Indonesia sebagai penanda peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat berbasis daring atau online. Menpan RB menjelaskan kehadiran MPP digital bukan untuk menggantikan MPP yang saat ini telah beroperasi di 120 kabupaten kota, namun menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan ke dalam satu genggaman yang dapat menerima layanan baik secara langsung atau direct service maupun melalui aplikasi atau electronic service. Dengan fokus pada 21 daerah di seluruh Indonesia, pengembangan MPP digital diharapkan mampu menjadi pelengkap model penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi yang telah ada dan akan diimplementasikan oleh kabupaten kota yang telah memiliki MPP maupun kabupaten kota yang belum memiliki MPP. Harapan kami para bupati yang hadir pada kesempatan ini betul-betul bisa memprogres ini dengan baik sehingga bisa menjadi pilot project di provinsi Ibu dan Pak sekalian. Jika dalam waktu tertentu targetnya tidak tercapai, bukan tidak mungkin 21 kabupaten kota nanti akan dieliminasi, tidak lagi menjadi percontohan. Misalnya yang face recognition-nya kurang atau progresnya kurang, termasuk pengguna di MPB digitalnya kurang, maka ini nanti akan bisa saja dieliminasi. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga turut mengapresiasi upaya Kemenpan RB dalam membangun MPP digital yang terkoneksi di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Wapres juga meminta peran aktif seluruh pihak di berbagai tingkatan untuk menghadirkan inovasi, seraya memperkuat kolaborasi dan implementasi dalam pengembangan MPP digital di Indonesia. Peluncuran ini juga diharapkan dapat menyelaraskan program prioritas nasional lainnya seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan percepatan penurunan stunting. Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membaca dengan baik tren disrupsi teknologi yang menuntut perubahan pola pikir dan pola pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi pelayanan bukan sekedar mengubah versi analog ke digital, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir serta mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi. Komisi 9 DPR Republik Indonesia dan pemerintah sepakat untuk membawa rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang Kesehatan juga akan mentransformasikan pembiayaan dari semula tidak efisien untuk menjadi transparan dan efektif. Naskah RUU ini disepakati untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR Republik Indonesia dalam pembahasan RUU Kesehatan di Gedung DPR Jakarta mengatakan, RUU Kesehatan akan mentransformasi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia ke tahap yang lebih baik. Menkes menegaskan akses pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. RUU Kesehatan disebut Menkes telah melibatkan partisipasi publik dalam sesi forum grup diskusi dan seminar yang melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Hasil rapat pemerintah dan DPR tercatat, mayoritas fraksi di Komisi 9 DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk kemudian dilanjutkan ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme rapat paripurna. Pemerintah telah melaksanakan 115 kali kegiatan partisipasi publik, baik dalam bentuk FGD dan seminar, dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi, dan 72.000 peserta. Pemerintah juga sudah menerima 2.700 masukan, baik secara lisan maupun digital, melalui portal partisipasi sehat. Bapak Presiden menyampaikan mimpi Indonesia Emas 2045, di mana kapal besar bangsa Indonesia telah berlayar, dan harapan Indonesia akan masa keemasan itu tidak akan tercapai tanpa manusia dan tanpa rakyat Indonesia yang sehat. Nantinya rancangan undang-undang akan mentransformasi pembiayaan menjadi lebih transparan dan efektif. Tidak hanya itu, distribusi tenaga kesehatan juga akan lebih merata dan perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan sederhana.
Sistem informasi kesehatan juga akan terintegrasi dengan teknologi kesehatan yang semakin terdepan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.